Hai semua, jumpa lagi di Ngobrol Santai bareng PPAB. Ngobrol seru tentang audit, akuntansi, dan mungkin macam-macam. Kembali lagi sama aku, host di sini, Yeyen, juga founder dari PPAB dan co-host ganteng saya. Cahyo. Udah gitu aja. Nggak mau nyebutkan Nicholas Saputra ya. Oh, Nggak oke. mungkin banget ya. Oke, hari ini kita datengin lagi narasumber yang lebih Oh, wow ya wah, Pak kalau ya. ini mah kalau ini Master mah of masternya ujian buat ya. kita ya. Iya, oke. Hari ini dengan bintang tamu kita, monggo Pak. Siap, Bu Dengan Yeyen, Pak. Pak Cahyo Setarko, Bu. Nggih. Nggak usah diperkenalkan ya Pak, semua orang udah tahu Seorang ya udah Pak. tahu ya Pak ya. Iya. Perlu panjang-panjang ya Pak ya. Iya, nama saya Tarko Sunarjo lengkapnya. Nggih. Sekarang di partner di Saya ke AP Razikun Tarko Sunarjo di Razikun Jakarta. Tarko Sunarjo, Iya, betul. oke. Kebetulan kemarin ini kan teman-teman minta saya untuk jadi ketua Dewan Pengawas di IAPI. Nggih, Begitu Bu oke. ceritanya. Oke, nggih. Makasih Bu udah diundang loh di Kita yang acaranya. terima kasih banyak Pak karena menyempatkan waktunya Iya. yang padat sekali Hebat ya. ya ini Pak, ya ya. bisa mengundang Pak Tarko ya. Di sana Pak yang Sama nganu Pak ya. Bagus ya. Pawangnya, oke. Mau langsung ke pertanyaan Bapak dulu atau Silakan Anda dulu biar saya? Oke. Pak Timpali. Ini awal-awal aja mungkin Pak ya. Kalau Monggo, Bu. saya sih yang Siap, enteng-enteng Bu. aja Siap, perjalanan karirnya Nyantai ini. saja, Ya. Sebelum jadi akuntan publik kan saya tahu Bapak PNS nggih Iya, di betul, Bu. BPKB. Leres, nggih. BPKP BPKP, ya. ya. nggih. Nggih. Alasannya apa tuh Pak kok tiba-tiba mau jadi akuntan publik aja gitu? Oh gini Bu, jadi dulu saya di BPKP itu kan mulai tugas aktif ya, itu tahun 1996 akhir. Iya. Nah waktu itu baru lulus dari STAN D3, terus kemudian ditempatkan di Samarinda, Kalimantan Timur, kira-kira sekitar 3-4 tahun ya. Nah terus kemudian begitu selama di sana itu kan mengamati nih senior-senior saya gitu kan, ada yang sudah keluarga, ada yang kemudian keluarganya ada di Jawa, ada yang kemudian di bawah dan segala macam. Kalau yang di bawah itu kira-kira mungkin anaknya kan masih ada SD, SMP, tapi begitu diperhatikan anaknya sekolahnya pindah sana sini. Nah habis itu kemudian saya kan kalau STAN itu ada D4 Bu. Nggih. Setelah kerja 2 tahun 3 tahun nanti boleh ikut tes Iya, D4 ya. Nah ikut kemudian tes D4. Nah begitu tes D4, nah waktu itu di IAI ada program yang namanya USAP itu loh Bu, ujian sertifikasi akuntan publik. Saya pikir wah cocok nih gitu kan. Nah coba nanti kalau udah selesai D4-nya ikut gitu. Nah benar begitu kemudian selesai D4 sebelum itu penempatan ya, itu saya ujian dulu. Nah kemudian begitu selesai ujian saya ditempatkan ke Palu Bu namanya, BPKP perwakilan Palu. Nah begitu waktu itu saya baru menikah Bu. Nah, jadi lulus Paten baru ya Pak, terus berarti kemudian menikah, terus kemudian ujian, kemudian berangkat pergi gitu. Nah waktu berangkat itu saya berangkat sendiri ya, berangkat sendiri istri saya di Jakarta. Nah kemudian setelah sampai di Palu sekitar sebulan 2 bulan, nah istri saya nyusul gitu ya. Nah terus kemudian sekitar bulan Agustus, nah istri saya kembali ke Jakarta karena mau lahiran. Nah begitu kemudian melahirkan saya pulang juga ke nengok kan, itu nungguin istri saya melahirkan. Nah selama nungguin itu kan saya mikir-mikir ini saya mau lanjut atau enggak. Nah kebetulan waktu itu di bulan Maret ya, setelah di Palu ya, itu pengumuman Bu ujian BAP-nya. Iya. Alhamdulillah nggak pakai ngulang. Mungkin karena didoain istriku ya, baru Padahal zaman baru dulu pasti sangat susah ya Pak Nah, ya. itu berarti kebetulan luar nilai biasa. saya itu pas Pak, pas lulus itu. Jadi nilainya itu kan 5 mata ujian ya, 5 ya. Itu B-nya 2, C-nya 3 Bu. Iya. Nah itu saya ditanya waktu itu begitu selesai ujian sama direktur eksekutifnya di IAI, kan waktu itu masih di IAI ya. Mas Arko gimana ujiannya, bisa nggak? Ya kira-kira 60% lah gitu kan, bisa gitu. Oh kalau gitu Anda lulus gitu. Iya. Nah benar begitu kemudian kan ujiannya waktu itu bulan Desember ya, terus kemudian bulan Maret keluar. Ya betul Bu, lulus semua, memang nggak perlu ngulang, cuman ya nilainya pas Bu, pas lulus gitu. Nah setelah itu terus kemudian begitu anak saya lahir saya pulang kan ke Jakarta, kemudian mikir-mikirnya saya lanjut atau enggak dan segala macam. Karena waktu itu senior-senior saya yang di BPKP itu banyak yang kemudian pada resign Bu, pada keluar kemana segala macam gitu. Nah akhirnya kemudian saya putusin udah kalau gitu saya resign aja deh gitu kan. Saya mikirnya gini, kalau saya lanjut di BPKP itu kemungkinan ya melihat senior-senior saya mungkin kalau nggak saya bujang lokal,
Nah, istri nggak dibawa gitu ya. Iya. Nah, atau anaknya yang kemudian nanti sekolahnya Pindah-pindah. 3 tempat, SD-nya 3 tempat. Iya. Waktu kelas 1, kelas 2 nanti di mana, kelas 3 Iya. nanti di mana lagi gitu kan. Nanti begitu kelas 5, 6 di mana lagi gitu. SMP-nya nanti pindah lagi. Wah, kasihan nih. Nah, kebetulan saya juga sudah lulus BAP ya sudah, saya resign saja. Resign, Saya ya. kemudian langsung ke kantor akuntan publik di Jakarta. Sampai sekarang, Bu. Sampai sekarang ya, Pak. Betul. Kira-kira singkatnya seperti itu, Bu. Berarti- Nyesel nggak Pak? Iya. Masuknya dari BPKP ke audit, kira-kira nyesel atau malah, oh ini betul-betul lahan saya yang paling pas. Sejak di BPKP saya waktu itu kan penempatannya di bidang namanya pengawasan pemeriksaan BUMN, Pak. Nah, jadi ya cocok, Bu. Dari dulu itu sampai sekarang saya juga belajarnya PSA Kamlulu, Pak. Oh, Gitu, dan mempelajari standar audit itu. nyambung ya Pak ya. Nyambung, betul. Sempat sih beberapa kali penugasan di bidang yang lain ya, misalnya untuk audit belanja APBN atau APBD gitu. Tetapi yang paling banyak adalah di bidang BUMN. Jadi mengaudit beberapa BUMN yang ada di Kalimantan Timur gitu. Waktu di Palu itu kan kira-kira saya 8 bulan ya. Di 8 bulan itu lebih banyak di bidang pemerintahan yang APBN APBD ya. Waktu itu belum ada standar akuntansi pemerintahan, Pak. Gitu. Jadi ya pemeriksaan pun berbasis proyek gitu. Sehingga ilmu akuntansinya itu beda dibandingkan dengan yang mengaudit BUMN atau yang BUMD. Begitu ke KAP ya sudah, Pak, itu ya lancar terus hingga sekarang. Berarti nggak ada Kira-kira. penyesalan ya, Pak, keluar dari BPKP gitu. Ya Enggak lah, jadi pengurus Enggak, Bu. berapa tahun. pilihan hidup, Bu. Cocok banget kayaknya. Cocok banget ya, Pak, ya. Cocok sih. Jadi ya saya nggak kemudian merasa menyesal atau apa atau enggak Iya, gitu. sudah jalannya lah Betul, mungkin jalannya gitu ya, Pak, kira-kira ya. ya begitu, saya syukuri aja, Bu. Ya, Terus ceritanya tiba-tiba langsung aja ya, Pak, jadi ketua gitu, Pak. Pertama awal mau mencalonkan itu gimana? Apakah Yang kapan, Bu? Yang periode yang lalu, Pak. Oh, Artinya gini Pak, Yang- jadi kalau saya dan Yeyen kan tipe yang kayaknya nggak terlalu tertarik dengan politik, nggak terlalu tertarik dengan organisasi gitu. Nah, kita itu takjub ada orang-orang yang sangat concern terhadap menjadi pengurus, gitu Pengurus, loh. Karena bagi kami gitu ya, benefitnya kayaknya nggak terlalu ini deh, nggak terlalu bisa dinikmati deh, adanya Iya. dicaci aja gitu ya. Jadi kita sangat mengapresiasi orang-orang yang mau menjadi pengurus, apalagi jadi ketua. Jadi ketua tuh, Pak, ketua Bebannya kan umum pasti kan. ini ya, Pak, ya. Nah, Bebannya itu pasti- apa harapan apa Enggak, motivasinya? motivasi Apa ya, sebenarnya saya sederhana saja, ya ingin bermanfaat untuk orang lain itu. Nah, itu penting ya Pak ya. Ya, jadi karena gini, sejak zaman mungkin kuliah gitu ya, saya tuh terbiasa untuk ngurusin organisasi. Bakat berarti. Iya. Enggak semua orang berbakat Waktu soalnya. SMP segala macam tuh ya memang pernah jadi ngurusi OSIS gitu ya. Dan kemudian ya waktu sekolah itu SMA itu ya memang biasa ngurusi kerja-kerja sosial gitu. Bahkan waktu kuliah itu juga sama di organisasi mahasiswa gitu. Terus kemudian waktu di 4 juga seperti itu, bahkan ya segala urusan saya handle dan ya mikirnya bagaimana supaya kemudian bisa terlaksana gitu. Nah, sama ketika kemudian jadi akuntan publik, saya kan punya izin tahun 2006. 2006 karena begitu selesai ujian BAP, dulu namanya kan BAP ya. Itu kan 2003 gitu ya. Terus kemudian saya keluar, kemudian saya langsung ke kantor akuntan publik. Waktu itu jadi senior auditor dulu, terus kemudian jadi supervisor manager. Nah, 2006 jadi partner, terus kemudian waktu itu kenal dengan salah satu staf di YAPI. Nah, tapi tahun 2002 sebelum saya berangkat ke Palu, itu saya memang banyak membantu di IAI. Nah, waktu itu kan IAI sedang menyelenggarakan kongres, dan waktu itu kongresnya cukup seru, heboh gitu ya, tarik ulur antara dulu ada namanya BP2AP, Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Itu selama tahun itu adalah posisinya ada di IAI KAP, IAI Kompartemen Akuntan Publik. Itu yang kemudian ingin coba digeser, dipindah ke level di IAI pusatnya gitulah, kira-kira gitu. Nah, tapi itu ramai, itu tarik ulur. Nah, tapi akhirnya kemudian tetap di IAI KAP. Nah, saya waktu itu banyak membantu di tim
tim kerjanya gitu ya, untuk mensukseskan kongres itu di Jakarta waktu itu. Nah saat itu kemudian kenal, dan ketika kemudian punya izin akuntan publik ya kemudian ditarik oleh pengurus saat itu untuk menjadi bantu-bantu lah, mulai dari sekretaris ya, terus kemudian tahun 2008 itu sekretaris umum ya, terus kemudian nah waktu saya jadi ketua umum itu kan tahun 2013. Nah 2013 itu sebenarnya kecelakaan, Mbak. Kenapa begitu, Pak? Gini ceritanya, waktu itu 2013 2012 nih pemilihannya sebenarnya. Itu sistemnya adalah paket. Oh. Nah, jadi tahun 2012 waktu itu pemilihannya paket, ada 2 paket ya, masing-masing paket itu 5 orang. Nah, jadi milihnya pokoknya milih paket A atau paket B. Kalau paket A di sini maka yang paket B nggak kepilih kan? Iya. Nah, itu tapi kemudian pemilihan saat itu deadlock. Itu akhir 2012 sekitar bulan Desember. Ya. Nah, saya waktu itu masuk di paket, saya lupa yang paket A atau paket B. Nah, karena deadlock akhirnya saya juga nggak saya inget-inget lagi gitu. Iya. Nah, karena deadlock maka kemudian kepengurusan waktu itu kosong. Yang terpilih pada saat rapat anggota IAP waktu itu udah namanya rapat anggota itu adalah hanya pengawas saja. Nah, pengawas yang berhasil dipilih, akhirnya Dewan Pengawas itu yang menjalankan fungsi kepengurusan, menjadi caretaker. Nah, tugasnya caretaker adalah segera memilih pengurus yang definitif. Tapi terlebih dahulu direvisi ADRT-nya dulu. Nah, itu kira-kira revisinya bulan Maret, terus kemudian di bulan Juni atau Agustus ya waktu itu lupa ya, 2013 kemudian dipilih pengurus yang baru. Nah, salah satu yang kemudian waktu itu menyebabkan deadlock itu adalah karena sistem paket. Nah, terus kemudian waktu itu begitu 2013 pemilihan, paketnya dilepas. Jadi tidak lagi sistem paket, jadi milih pengurus berlima, calonnya waktu itu ada 10, jadi bebas. 1 orang boleh memilih 5 dari 10 calon yang ada. Nah, dari sekian banyak calon itu kebetulan saya yang nomornya paling banyak suaranya. Walaupun sebenarnya paling junior saya. Nah, gitu. Dari 10 orang itu kan banyak yang udah senior-senior itu kan. Nah, yang udah lama jadi pengurus segala macam gitu. Saya nggak tahu kenapa waktu itu, tapi mungkin memang saya banyak berinteraksi dengan teman-teman ya, banyak kemudian membantu, utamanya seperti waktu itu kan pemilu ya ramai 2009, terus kemudian 2009 tambah 5 berarti 2014 sebelum ya 2009 itu. Nah, itu banyak membantu untuk ya sehingga kemudian banyak dikenal oleh teman-teman, dan ya saya nggak menyangka waktu itu kalau kemudian kok kenapa saya yang Dipilih, mendapatkan ya. suara bener, karena saya paling junior, posisinya paling junior dari 10 calon itu ya. Ya akhirnya udah saya terima aja waktu itu ya. Awalnya saya mikir juga ini jadi ketua gitu kan, sementara pengurus yang lain senior saya gimana ini gitu. Ada beban pasti ya, Pak. Ya ada itu, tapi ya lanjut aja ya lancar. Terus kemudian periode kedua 2017 ya kan 4 tahun ya, 17 kemudian sampai 2021 gitu. Nah, itu kira secara umum seperti itu Bu Yen, Mas, Pak Cahyo. Jadi memang ya dari dulu itu saya ya kalau membantu orang itu biasanya ya sudah gitu. Kalau saya bisa ya saya bantu, kalau saya nggak bisa saya mikir dulu, saya nyari apa namanya, nyari wangsit atau apa namanya, nyari inspirasi dulu gitu dan ya. memang dibutuhkan menjadi seorang ketua ya, Pak ya. Jadi maksudnya menjadi ketua itu harus memang punya sifat ingin membantu, punya sifat pengen mengubah gitu ya, Pak ya. Iya. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi waktu itu saya lebih banyak itu bagaimana kemudian apa yang bisa dikerjakan dan seterusnya gitu kan. Dan kebetulan di IAP kan memang banyak kegiatan ya yang harus kemudian dilakukan. Sementara kita lihat waktu itu ya pengurus ada gitu, tapi tidak banyak yang kemudian bisa mengalokasikan waktu untuk handle kegiatan di organisasi gitu. Maka ya mau nggak mau akhirnya terlanjur basah gitu. Ya udah nyemplung sekalian. Dan menikmati ternyata ya. Gitu. Apa ini pertanyaan apa lagi? Monggo. Kita hari ini kaku ya. Biasa ketawa-tawa Pak ya. Biasa petakilan sadar ini. Bapak Cahyo
ada yang mau ditanyakan mungkin. Nah, ini perlu urutan gini. Kalau saya sih kalau sama Pak Tarko, Pak Tarko, tahukah Anda bahwa saya ngefan dengan Anda sejak dulu gitu ya. Terutama terkait Pak Tarko berarti yang pengurusan berikutnya Dewan Sertifikasi. Yang waktu nggak jadi ketua itu. Pengawas nggih, Pak. Pengawas, Oh, pengawasnya. Ya, pengawas. Oh, tapi tetap ikut menjadi pemeriksa kan ya. Pemeriksa ujian. Oh, iya memang gini karena ujian CPA di IHP ya itu selama periode pertama, periode kedua saya menjadi ketua gitu ya. Itu kita evaluasi dan karena itu cukup kritikal sehingga kemudian coba kita cari inovasi dan terobosan yang kemudian ujian sertifikasi itu lebih banyak peminatnya. Siap. Nah, terus kemudian juga bagaimana kemudian ujian sertifikasi ini bisa merangkul atau mendapatkan SDM-SDM yang banyak, tapi kemudian dari sisi quality juga dapat dipertanggungjawabkan. Karena waktu itu isunya adalah ini akuntan publik udah usianya itu banyak yang sepuh-sepuh, tapi kok jumlahnya sedikit. Sampai sekarang nggak Itu nyala ya. Sekarang Pak itu. Iya, waktu itu jumlahnya sekitar 1.000. Iya. Kemudian kita compare kan dengan negara tetangga segala macam. Oh, tetangga Malaysia, Singapura dia 30.000 dan segala macam gitu. Nah, sementara IAPI di Indonesia kok hanya 1.000 pemegang izinnya. Nah, itu kemudian saya coba gali kan kenapa dan seterusnya. Nah, rupanya setelah kemudian diamati ternyata ujian CPA BAP yang dulu 4 mata ujian atau 5 ya, waktu di IAI kan 5, di IAPI 4 gitu ya. Itu hanya diikuti kalau orang itu ingin menjadi partner. Kalau nggak jadi partner akuntan publik nggak mau yang ikut. Nah, padahal organisasi profesi yang kuat itu kalau anggotanya banyak. Dan kemudian sertifikasi kompetensi ternyata di negara-negara lain itu memang sudah menjadi semacam habit sejak lulus mahasiswa. Oke. Iya. Bahkan mahasiswa masih kuliah itu mereka sudah kemudian mencari apa yang bisa dicicil dan segala macam ya. Sehingga bondingnya antara mahasiswa yang masih di kampus dengan profesi itu sudah mulai terjalin gitu. Makanya di negara seperti Singapura, Malaysia, bahkan di Australia, di Inggris itu ya, itu begitu kemudian mereka lulus dari bachelor degree terus kemudian kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun ya, itu mereka udah memiliki professional certification dan kemudian nanti kerjanya ya boleh di mana saja, di accounting firm atau mungkin di company. Nah, tapi mereka sudah punya professional certification yang kemudian itu di-maintain ya, dan kemudian diakui oleh ya stakeholders. Nah, pola ini yang tidak ada di kita di Indonesia. Betul, Yang betul. ada itu adalah orang kalau mau jadi akuntan publik baru kemudian mencari ujian profesi. Padahal yang namanya ujian waktu itu kan ujian tertulis ya. Iya. Itu kalau sudah tambah umur itu tambah susah untuk fokus. Urusannya tuh macam ada aja gitu ya. Iya, betul. Nah, saya perhatikan yang ujian itu kalau mau jadi benar kan paling enggak udah 35 gitu ya, 40, 45, 50, bahkan ada yang 60. Lah ini kalau begini caranya ya kita nggak punya reserve calon-calon partner yang nanti akan menjadi penerus gitu ya. Akhirnya kemudian dengan pengurus saat itu ya ada Pak Aksin, ada Pak Suhartono segala macam gitu ya, dengan Pak Hari, terus kemudian ada Pak Florus segala macam. Kita coba brainstorming, kemudian coba kita amati apa sih yang kemudian harus dilakukan. Akhirnya kemudian kita restructure. Ujian yang waktu itu hanya 4. Nah, kita bagi-bagi nih di dulu istilahnya leveling. Nah, ada yang level dasar, level profesional, level partner. Nah, leveling ini level dasar ya memang knowledge-nya basic gitu. Nah, yang tujuannya adalah waktu itu untuk merekrut ya anak-anak muda yang mungkin masih kuliah ya, udah ikut di ujian level dasar ini, yang kemudian nanti begitu lulus dia paling nggak punya sertifikasi dari IAPI lah, walaupun masih namanya associate, calon CPA. Nah, supaya kemudian tadi begitu masih mahasiswa itu punya keterikatan dengan profesi. Nah, itu yang kemudian kita restructure. Makanya dulu kan ada 3 level itu, level dasar, level profesional, level partner. Level partner ini yang ketika nanti mau jadi partner itu, yang ibaratnya ujiannya ya memang menguji kompetensi yang sifatnya high level itu. Ceritanya kira-kira begitu, Pak. Nah, karena tadi kan pertanyaannya kok udah di Dewas tapi kok kenapa masih terlibat dalam sertifikasi kan itu ya. Nah, karena seperti itu maka kemudian saya yang ibaratnya itu mengerti gitu kan, dulu story-nya seperti apa, terus kemudian memang di
akhir kepengurusan waktu itu kan cukup banyak ya para peserta ujian udah punya CPA tapi kemudian ketika akan menjadi partner kok masih ada tahapan lagi. Nah itu banyak yang sedikit banyak yang kemudian mengkritik dan ya komplain dah. Akhirnya kemudian saya tawarkan, kalau kemudian Anda nggak mau ujian, oke fine, nah, silahkan melalui cara lain. Cara lain seperti apa Pak? Coba tunggu sebentar, kita siapin dulu. Nah akhirnya maka kemudian kita siapin yang di level partner itu kan ada yang komprehensif. Ujian komprehensif seperti kalau ujian skripsi, ujian tesis gitu kan. Nah, atau alternatifnya adalah workshop. Nah, yang sampai sekarang kan masih ada ya, terakhir kemarin di bulan Agustus. Itu workshop ini supaya kemudian pilih yang mana monggo. Karena kalau komprehensif itu satu yang diuji nanti pengujinya 3. Mungkin nervous atau segala macam gitu ya. Nah, kalau yang kelas workshop ini rame-rame ada 12 orang, 15 orang gitu ya. Tanya jawab, presentasi. Nah, nanti diambil nilainya. Diakhiri dengan post test. Nah, ide itu memang saya yang menggodok karena saya terus terang sebagai ketua waktu itu harus tanggung jawab. Karena banyak yang kemudian bertanya, komplain gitu kan. Pak, ini komprehensif kok kayaknya dalam tanda kutip agak subjektif segala macam itu. Akhirnya cuma saya pikir. Dan ada yang kemudian, Pak saya nggak mau ujian tapi pengen dapat izin. Enak sekali, enak sekali. Ya, akhirnya kemudian saya berpikir gimana nih caranya. Ya sudah cari alternatif gitu. Maka muncul yang kemudian workshop, kemudian ada lagi yang namanya telah kertas kerja gitu ya. Ini untuk memungkinkan dengan tingkat kompetensi yang sama minimal ya dapat dipertanggungjawabkan, tetapi caranya bisa berbeda. Itu tujuan akhirnya tetap sama, level kompetensinya harus yang syarat. Nah Pak, masih nyambung dengan sertifikasi, ternyata sudah banyak kemudahan-kemudahan sebenarnya yang dapat ide dari Pak Tarko lah. Padahal asumsi kita nih Pak ya, asumsi kita nih Pak ya. Jadi menyambung keluhan dari Bu Yayan dan mungkin itu wakil dari calon-calon AP yang lain. Jadi di antara penguji itu biasanya yang paling kita pusing adalah kalau dapat penguji dari Pak Tarko gitu ya. Kelasnya Pak Tarko keramat pokoknya. Tadi kan saya bilang ngefan dari dulu Pak dengan Pak Tarko, baru kali ini bisa ngobrol gitu ya. Terima kasih Pak Sugeng ya menghadirkan Pak Tarko. Justru saya ngefan Pak Tarko ini pribadi ya Pak ya. Maksudnya personal saya di luar menjadi pengajar PPAB. Kalau personal Pak, saya itu justru suka sama Pak Tarko karena kekillerannya sebenarnya. Jadi ini pribadi saya ya. Saya itu semakin susah lulus itu buat saya itu seksi gitu ya, semakin prestis buat saya ya. Jadi sejujurnya saya ini ikut yang 4 mata kuliah langsung lulus, tapi sebenarnya waktu saya lihat nilainya, loh nilai saya kok 90-an, itu buat saya nggak prestis malahan. Jadi masa nilai saya 90, nggak mungkin Bang, ini pasti katrolan nih. Jadi saya agak drop malahan, maksudnya nggak terlalu prestis jadinya. Malah saya tuh lebih prestis ujian BKP karena untuk dapat lulus kan 60, tapi untuk dapat 60 itu betul-betul berjuang gitu Pak ya. Itu saya ya, maksudnya justru saya senang dengan Pak Tarko karena kekilleran sebenarnya gitu ya. Cuman untuk sebagai pengajar PPAB yang dimana pasti outputnya yang dilihat kan pasti lulusnya kan. Nah itu ya pusing kalau langsung waduh Pak Tarko nih gitu. Nah ketika lulus dari Pak Tarko, euforia kita itu berbeda. Berbeda, gitu. betul. Makan loh Pak ya. Betul. Kalau lulus dari Pak Tarko, kalau lulus dari yang lain nggak usah makan-makan. Gitu Pak. Saking kata mereka, waduh ini soal apa ya? Karena soal AAIP, nah ini Pak, saya juga AAIP sama APKL ya bedanya ya. Kalau APKL tuh kalau saya lihat ya, soalnya itu sudah tahu jawabannya yang benar mana. Jadi misalnya ada soal, terus aku langsung pasti D, karena yang lain salah. Tapi AAIP itu kami mengistilahkan sebagai seperti bernapas dalam lumpur gitu ya. Jadi ketika ada soal, cari yang salah 2. Jadi di antara 4 itu kan kelihatannya benar semua tuh. Cari kata yang salah di 4 pilihan itu. Jadi biasanya strateginya begitu. Oke, kita cari yang salah karena ada satu kalimat yang nggak match gitu ya. Masih nemu 2 yang benar. Itu pun kita bingung coba benar nih yang mana ya. Akhirnya strategi saya ngajar ke mereka, 1, cari yang relate dengan soal. Jadi AB itu mungkin benar, tapi salah satunya mungkin nggak relate dengan pertanyaan. Yang kedua,
cari yang jawabannya persis ngambil dari SA, gitu ya. Yang ketiga terpaksa nih Pak Sugeng cari yang paling panjang. Cari yang paling panjang, kayak paling keren deh. Nah, itu juga ketika saya bikin soal itu Pak, saya hindari Pak. Jangan sampai kemudian hanya ditebak, ini cari yang paling panjang jawabannya. Itu pilihan terakhir. Tapi pada intinya Pak, tapi Bapak merasa bahwa calon-calon apa ini paling mengkeret kalau ketemu Pak. Tanya. Jadi gini Pak, waktu awal-awal ada komprehensif itu kan memang saya juga yang dalam tanda kutip gimana nih gitu ya supaya kemudian bisa jalan. Awal saya sempat nguji yang komprehensif itu, ada yang lulus, ada yang enggak. Tapi kemudian begitu kemudian jalan lagi, Pak Tarko nanti ngajar lagi. Waktu saya masih ketua Pak, ketua umum. Jangan, biar yang lain saja. Itu jangan saya nanti kalau saya ikut menguji yang komprehensif itu nanti nggak ada yang jaga gawangin lah, kira-kira begitu. Nggak bagus kalau kemudian nanti harus saya juga ikut terjun ini. Nah kalau jadi ketua pengawas nggak apa-apa Pak, karena masih ada ketua umum kan, masih ada pengurus gitu ya. Nah lagi pula waktu itu memang nggak susah. Nah kemudian yang workshop B Pak, kan workshop A ada workshop B ya. Workshop A itu sebenarnya untuk mengganti yang ujian tertulis AEP. Nah alternatifnya workshop A. Nah, yang workshop B ini untuk pengganti yang kompre. Nah, yang workshop B ini itu ada 3 kelas. Nah, salah satunya saya. Topiknya adalah mengenai skeptisme profesional dan etika profesi. Ya. Nah, kalau etika profesi memang bukunya ada. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau skeptisme profesional ini, Pak, ini challenging-nya adalah bagaimana kemudian melalui mekanisme workshop tadi itu para peserta itu menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan mengaplikasikan pemikiran yang kritis ketika kemudian menghadapi atau merancang proses auditnya. Jadi sejak merencanakan, sejak kemudian menguji melakukan pengujian itu adalah menggunakan profesional skeptisme. Ini juga awalnya saya mikir ini gimana caranya gitu Pak. Nah akhirnya kemudian kalau gitu memang ya harus ada case yang kemudian nanti bisa dibahas di kelas, kemudian nanti para peserta itu menunjukkan ya bagaimana kemudian kemampuannya di dalam menyelesaikan kasus tadi, apakah kemudian cukup dalam, kritis, kemudian komprehensif dan segala macam gitu ya. Karena kan skeptisme profesional itu nature-nya adalah ya kalau bahasa anagolnya itu kepo. Nah, jadi menggunakan curiosity-nya tadi untuk kemudian melakukan proses audit dari merencanakan, berarti harus dari awal itu harus cermat teliti gitu ya. Yang kedua pada saat nanti mendapatkan informasi, menguji segala macam itu kan ini apa sih sebenarnya, apakah sudah cukup prosedurnya, cukup buktinya atau belum dan seterusnya, itu kan pemikiran seperti itu. Nah maka kemudian karena saking luasnya seperti itu case yang kemudian kita bangun itu adalah ya berusaha untuk, karena kan mau audit ya proses audit itu, makanya ini kok kayaknya skeptisme profesional kok kemana-mana gitu ya. Betul Pak, ya itu ya. Jadi Pak Tarko kok bukannya skeptisme? Iya, tapi tetap aja SA yang dibahas. Ada, iya. Ya, nah poinnya memang adalah ketika kemudian ada case itu merespon kasus itu adalah dengan detail lengkap itu kan. Dan kemudian ya memang to the point, misalnya kalau perencanaan ya mengarah kepada asersi dari satu akun atau transaksi. Ketika kemudian mengevaluasi bukti ya itu ya kemudian ini buktinya sudah cukup gitu ya, atau belum. Misalnya kalau pendapatan nih misalnya gitu ya, coba pendapatan itu kalau memang eksis buktinya apa itu kan. Nah, piutang apakah kalau itu lengkap, buktinya apa nih kalau lengkap. Nah ini yang kemudian ingin kita grab gitu kan dari para peserta, bahwa karena salah satu learning outcome di dalam ujian CPA itu ketika akan menjadi partner, bahwa dia mampu menerapkan standar audit secara teliti dan cermat gitu. Nah itu kan yang harus diukur nih. Saya juga mikirnya panjang itu Pak untuk meramu ini gimana caranya gitu ya. Udah disederhanakan sebenarnya, iya, kita tetap berat ya. Betul gitu. Nah akhirnya kemudian memang seperti itu. Tapi memang arahnya adalah tadi menguji para peserta untuk menunjukkan bagaimana daya nalarnya, daya kritisnya untuk kemudian menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah dari situ yang kemudian diramu dengan satu kasus yang kemudian dipresentasikan di kelas secara kelompok gitu ya, dikerjakan bersama-sama dan seterusnya. Yang kedua melalui pilihan ganda dan kasus yang post test. Nah yang pilihan ganda Pak itu memang kemudian dirancang supaya kemudian daya kritisnya itu muncul.
Tidak kemudian nanti oh ini pilihannya apa nih? Oh kalau soal begini udah nih A saja. Nah itu daya kritisnya nggak keluar tuh. Makanya tipsnya untuk mengerjakan yang pilihan ganda dari kelas saya itu adalah soalnya memang harus dibaca teliti dan pilihan-pilihan itu harus dikaitkan nanti mana yang relate dengan uraian soalnya nih. Terus kemudian dari 4 pilihan kan ABCD itu. Nah ABCD ini yang mana yang paling masuk akal itu karena mungkin 4-4-nya jawabannya betul. Iya betul. Nah, tapi ada yang kemudian paling benar nih. Makanya itu harus dianalisis satu-satu. Nah itu yang kemudian dengan seperti itu harapannya bahwa ini para peserta ini terlihat itu yang namanya skeptisme profesional, dia hati-hati di dalam membuat keputusan. Nah kalau nggak hati-hati ya nilainya kemudian turun dan saya selalu menyampaikan di kelas itu mungkin Bu Yen juga masih ingat itu ya, betul. bahwa kalau di kelas oke lah saya nilainya saya cukupkan. Nah, cukupkan itu kan passing grade-nya 75 nih. Ya 75 gitu ya. Nah, tapi begitu kemudian nanti proses itu biasanya hasilnya terutama pilihan ganda itu yang kemudian jatuh gitu. Kan nilainya 30 tuh. Nah, 30 kadang ada yang hanya benar misalnya ada yang paling rendah itu 9. Umumnya sih kisaran 13, 14 gitu, 15. Nah, kalau segitu nggak cukup nih karena minimal kan 21 ya Pak itu sehingga ya memang itu tadi karena ini skeptisme profesional menggunakan ketelitian terus kemudian tadi riset tadi itu ya mau nggak mau memang harus dibaca satu-satu detail dan kemudian mengkomparasikan itu dan itu harus dilakukan secara cepat. Kenapa cepat? Ya karena namanya akuntan jadi partner kan harus cepat membuat decision. Artinya Pak yang perlu wajib dipelajari kalau bisa sampai ngelontok tetap aja SA ya Pak ya. SAK ya. Kan? Jadi gini Pak, jadi munculnya PPABI ini kan awalnya ya kita cerita aja nggak awalnya Bu Yayen telepon Pak Cahyo ajari dong apa mau ujian CPA. Terus tak lihat contoh-contoh soal. Lah ini kayaknya semua di SA deh. Nah saya tuh baru sadar bahwa ternyata nggak usah belajar yang lain, belajar aja SA untuk menjawab ini gitu. Akhirnya sebenarnya PPAB ini saya ngajar tapi sebenarnya belajar juga Pak. Maksudnya justru saya feedbacknya adalah saya jadi harus belajar. Nah kita belajar SA semua. Jadi saya nggak mau yang cuma belajar soal. Ya jadi ada yang nawar Pak saya punya soal nih gitu ya. Betul. Contoh soal nggak tahu ngambil dari modul mungkin ya. Terus nggak kalau cuma soal saya nggak mau. Langsung dari SA-nya kita belajar bareng-bareng, kita rangkumkan, baru kita praktekkan nih di sini gitu Pak. Jadi betul ya memang SA yang wajib betul-betul dikuasai ya Pak ya. Ya betul. Jadi kan gini, namanya ujian terutama yang level partner ini ya, itu kan menguji bahwa harapannya peserta yang lolos itu nanti adalah siap untuk menjadi partner dengan segala hak dan kewajiban dan konsekuensi yang harus dimiliki. Nah karena mereka adalah menjadi calon partner otomatis Pak berarti yang bersangkutan harus dalam tanda kutip mampu untuk mengeksekusi pekerjaan audit. Ukurannya apa ya memang standar audit itu. Siap. Karena banyak yang di audit itu adalah laporan keuangan standar akuntansi ya berarti kan SAK. Dua-duanya ini harus dalam tanda kutip ngelotok lah itu ya. Nah sayangnya bahasa SA dan bahasa SAK hanya pencipta dan Tuhan yang tahu kan? Makanya PPAB ini yang merangkum dari yang panjang. Oke, kita rangkum nggak sekedar rangkum nih harus ada runtutan itu. Merangkum saja itu kita butuh waktu ya karena harus baca semuanya baru kita bisa ringkeskan. Ya betul gitu. Tapi Pak apa namanya? Mungkin bisa dibahas di sesi yang lain ya. Itu ada triknya untuk membaca SA dan SAK itu supaya gimana sih cara cepatnya gitu ya mendapatkan yang hint pokoknya itu. Nah tapi satu lagi membaca SA dan PSAK kadang-kala nggak cukup. Itu kenapa? Karena ketika kemudian nanti akan mengaudit menjadi partner itu ada namanya professional judgment. Nah professional judgment ini nggak ada di buku, nggak ada di buku SA. Kalaupun ada mungkin hanya pokok saja yaitu misalnya Anda harus mendapatkan bukti yang cukup. Bukti yang mana? Itu yang kemudian kita harus punya experience. Makanya yang di kelas workshop, di kelas komprehensif itu kan syaratnya adalah mereka harus memiliki pengalaman audit minimal beberapa penugasan kan. Supaya kemudian yang ketika duduk di posisi itu ya di kelas ujian itu dia udah bisa menceritakan pada saat mengaudit itu apa sih yang dikerjakan. Itu makanya kalau kemudian proses auditnya itu oke ya itu ya
itu akan terlihat. Bu Yayan kan pernah di kelas itu ya, di kelas Iya. saya. Itu ya, itu kan Dia udah nangis loh Pak. Nangis. Nangis loh Pak. Dari- Ketemu Pak Tarko gitu. Nah, dari iya. beberapa background KAP kan, Iya, itu akan betul. terlihat itu kan. Betul. Nah, kalau para peserta itu memang di sehari-harinya day to day-nya itu adalah melakukan audit dengan proper, dengan lempeng itu ya. Iya. Itu biasanya menjawab case-case saya itu cepat Pak, itu mudah itu. Dan kemudian beberapa juga saya apresiasi, oh ini bagus nih, selama yang kan kasus saya itu biasanya memang berubah tiap sesi, tiap batch gitu ya, tetapi biasanya perubahannya tidak kemudian langsung drastis gitu. Pasti masih ada benang merahnya dengan yang sebelumnya itu. Nah, itu yang kemudian ketika kemudian dikerjakan oleh yang memang terbiasa mengaudit dengan semestinya, itu biasanya mudah, dan kebanyakan umumnya mereka lulus. Lulus. Nah, Oke, tapi Pak. gini Bu, saya satu poin ini supaya menghindari subjektivitas. Iya. Biasanya kalau di kelas saya kan ada 12-15 orang, itu yang tingkat lulusannya mungkin 30-40% ya. Paling tinggi itu pernah ada itu 60% ada. Tetapi yang paling sering itu sekitar 40-50. 30 kayaknya Pak. Nah, 30%. ada memang sampai berkali-kali gitu ya. Tetapi saya selalu bilang sama kan yang membagi ke kelas saya atau Iya. mungkin ke pengajar yang narasumber yang lain itu kan di tim sekretariat ya. Saya selalu pesan kalau di kelas saya itu nggak lulus, kalau kemudian akan ikut batch berikutnya jangan dikembalikan ke saya lagi. Kenapa? Tolong kasih kepada yang lain. Khawatir nanti saya yang terlalu nanti mungkin ada sisi subjektivitasnya. Iya. Itu. Nah, Betul, supaya betul. kemudian nanti lebih fair segala macam, oper dulu ke yang lain. Kalau memang nggak lulus lagi ya bolehlah balik ke saya lagi. Nah, makanya begitu dioper ke yang lain lulus kan Bu ya. Lulus Pak. Pak, tapi soal pengalaman tadi ya Pak, mungkin yang ditemukan Pak Tarko yang mereka pengalaman kelihatan kok bagus gitu ya. Itu kayaknya kalau yang di develop di KAP yang bagus Pak. Saya justru kebalikan, maksudnya memberi peringatan justru jangan menggunakan praktekmu di lapangan untuk betul. ujian CPE, Nah, kembalikan itu. ke teori. Ya. Karena biasanya untuk yang KAP yang belum ada atlas apalagi waktu itu ya Pak, ya kan badan pengalaman, kalau konfirmasi pasti cocok kan, misalnya begitu ya. Iya. Jangan dong gitu. Jadi saya malah menggarisbawahi jangan menggunakan pengalamanmu di lapangan, kembalikan ke teori, karena saya tahu prakteknya banyak yang termodifikasi karena kondisi. Ya, ini challenging Pak. Itu. Jadi selama saya kemudian mengampu di kelas workshop itu, kemudian ya terlihat mana yang memang kemudian ini dugaan saya, tetapi kekayaannya itu Betul. oke Pak gitu ya. Mana yang kemudian ketika di lapangan di kantornya itu ketika mengaudit ya oke Pak. Beres gitu ya. Mana yang kemudian ini jangan-jangan ketika mengaudit hanya kemudian membuat rekap, membuat rincian, terus kemudian dibuat di schedule saja gitu. Nah, ini PR besar kita Ya, Pak. Itu betul. jadi yang disampaikan Pak saya betul. Tapi justru kemudian ini tantangan bagaimana kemudian praktek yang sehari-hari di lapangan itu Betul, Pak. Setuju. itu dibetulkan. Dikembalikan kepada yang semestinya, dan itu sebenarnya tergantung kepada kemauan dari Betul. pimpinannya. Siap Pak. Dan mungkin ini dulu deh, SA-nya itu yang tebal, yang banyak segala macam itu jangan kemudian dianggap itu momok dulu deh. Kenapa? Karena audit itu prinsipnya adalah mencari bukti. Betul. Betul. Mengumpulkan dan mengevaluasi Mencari gitu ya, Pak, bukti, ya mengevaluasi tadi. Dan yang paling pokok misalnya sebenarnya gini, ketika di situ di neraca dicantumkan ya jumlah saldo kasnya 10 miliar misalnya. Coba buktinya apa sih? Bahwa 10 miliar itu ada lengkap, nggak ada yang kejajar, kemudian nilainya valid betul. Kalau 2 ini atau 3 ini udah Oke, ketangkep, ya insya Allah itu sudah Artinya sebenarnya gampang ya Pak. yang mengaudit gampang sebenarnya dengan logika yang sederhana saja gitu. Tinggal nanti teknisnya, kalau misalnya terkait dengan keberadaan kelengkapan, berarti kalau saldo kas itu apa nih? Kalau kemudian ada di rekening bank, ya sudah minta rekening banknya atau konfirmasi dari banknya, dicocokin dah jawaban konfirmasi, sudah cocok belum sih? Kalau udah cocok, ya udah nih tinggal kemudian di dokumentasikan saja gitu. Ini simpelnya sebenarnya seperti itu. Kalau menurut saya ya. Betul. SA memang dibuat yang sistematis begitu, kemudian kok dibulak-balik segala macam gitu kan. Sampai kadang Pak saya ngerangkum ini kok semuanya penting ya, apa yang dirangkumin? Tapi pada akhirnya adalah bagaimana kemudian bukti yang mendukung Ya. saldo yang ada di Ya, pada akhirnya laporan sebenarnya keuangan. jatuh-jatuhnya ke situ kan Pak Iya. ya. Itu. Siap.
nanti misal Pak di Pemira ini Bapak ternyata terpilih lagi gitu, kira-kira apakah akan tetap mempertahankan metode ujian yang sekarang sudah ada atau mungkin ada alternatif lain gitu Pak, kira-kira maksudnya gitu? pesan yang disampaikan oleh Yayan secara Pak bisa nggak lebih mudah? Tadi ya Pak ya, kalau dari sisi aku sebagai pengajar tentu senang ya, tapi Iya, dari betul. sisi personal sebenarnya saya lebih Iya, suka yang betul. lebih sulit sebenarnya. Ya, mudah oke, betul gitu ya, fine gitu, betul. Tetapi dari sisi quality juga Betul. harus dipertahankan karena kan ini kan menyangkut mengenai kepercayaan dari masyarakat gitu, Betul, para stakeholders gitu. Supaya ketika kemudian nanti menjadi akuntan publik ya memang akuntan publik yang memang siap untuk menjalankan perannya sebagai akuntan publik. Ketika mengaudit ya ngauditnya itu oke gitu ya itu. Nah, tapi apakah kemudian nanti misalnya yang kelas workshop segala macam, workshop itu sebenarnya dari sisi peraturan di internal di IAPI itu harusnya memang sudah selesai di kira-kira setahun yang lalu. Oh, Nah, oke. ya pengurus yang sekarang aja kemudian di-extend sampai dengan Agustus ini. Nah, di peraturan itu yang ibaratnya yang baku ya, yang baku itu kan yang komprehensif, Betul. yang wawancara, atau yang kedua adalah telaah kertas kerja. Itu telaah kertas kerja ini ya berarti kan pekerjaan real di lapangan kayak apa sih hasilnya gitu ya. Nah, apakah kemudian nanti ke depan yang workshop A atau B ini nanti akan dilanjut kembali atau tidak? Bagi saya sebenarnya no problem. Itu. Kenapa? Karena 2 atau 3 metode ini masing-masing ada keunggulannya. Itu, ada manfaatnya juga gitu. Nah, tapi kembali lagi yang nanti menentukan apakah outputnya tadi baik atau tidak itu sisi inputnya. Jadi kesiapan para pesertanya itu, bukan kemudian metodenya. Kan 3 metode ini ya masing-masing memang ada kekurangannya, tapi juga ada kelebihannya. Dan sebagai saringan untuk kemudian menghasilkan output bahwa kompetensinya cukup, itu menurut saya masih oke gitu. Nah, cuman kan ini nanti tergantung pengurus yang baru ya, apakah kemudian masih akan digunakan atau tidak. Tapi kalau pendapat saya itu masih bisa digunakan sebagai metode untuk tadi menyiapkan, saya bahasanya menyiapkan Pak, bukan menyaring. Iya. Tapi menyiapkan para calon-calon yang kemudian akan menjadi akuntan publik. Iya, karena kalau dilihat kan minat teman-teman itu masih sangat rendah ya Pak ya. Kamu menstatiskan dari mana? Maksudnya kayak kemarin karena ada workshop aja orang berbondong-bondong kan, karena menolongnya workshop mungkin karena ada kelas dulu tuh Pak. Ya, Jadi kita ada kelas dulu. ada panduan nih, seperti ini baru lalu post test gitu. Kalau Itu punya Pak Tarko loh ternyata, nggak kita sangka. iya, kalau kompre kan yang menurut pengalaman teman-teman adalah harus mencari panduannya sendiri, belajar sendiri itu Iya. loh Pak. Nah, makanya itu juga kita tuh di PPABI ini juga karena ya berangkat dari kasihan teman-teman juga tidak ada yang mendampingi gitu Pak kalau untuk Iya. belajar atau apa seperti Iya, itu. kan kalau kompre itu kan 1 orang menghadapi 3 penguji. Betul. Yang kadang-kala pengujinya kalau nggak sabar itu kemudian begitu kok lihat begini-begini jawabnya kurang, mungkin karena nervous itu, Iya, ya Pak. nanyanya kemudian akhirnya kemana-mana. Karena kok ini kayaknya nggak ada yang bisa didapat ini gitu ya. Iya. Nah, itu yang kompre. Kalau yang kelas workshop itu kan rame-rame nih. Betul. Ada 12 orang, ada 15 orang, itu kan sedikit banyak nanti bisa kebantu nih dengan kerja kelompok. Apalagi kalau kemudian di kelompoknya atau di kelasnya itu ada yang dari kap yang bagus dan segala macam, itu bisa sharing experience, sharing knowledge gitu ya. Nah, itu kan akan banyak manfaatnya gitu ya untuk para peserta gitu. Saya juga banyak kemudian mendapatkan insight dari para peserta gitu kan, para peserta yang kemudian menjawabnya begini gitu kan. Ada yang menjawabnya runut, sistematis, lengkap gitu Pak. Saya juga surprise, ini soalnya baru dikasih dalam waktu kira 1 jam langsung kemudian dijawab dengan Runtut. runut, dan Itu ini dari SA-nya loh nasihat paragraf kita. sekian gitu. Gitu. Nah, artinya kan itu cepet itu kerjanya gitu. Nah, itu yang kelas workshop gitu. Artinya manfaatnya banyak, tidak hanya untuk para ini tapi juga peserta. Gitu kan. Karena pesertanya kan beragam ya. Cuman kadang-kala kalau kemudian pesertanya misalnya homogen Pak, gitu ya. Mungkin mohon maaf gitu kan, dari kap yang tadi Pak, yang kemudian kebiasaan tadi. Nah, itu Fakta loh Pak itu di lapangan. itu tingkat kelulusannya rendah Pak. Itu saya juga nggak enak, waduh nggak ada yang lulus ini. Tapi ya gimana lagi kalau kita paksain nanti daripada kemudian ini mending udah ditunda dulu nggak apa-apa, mungkin belajar lagi, udah punya
pengalaman kan di kelas seperti itu, nanti dicoba lagi berikutnya gitu. Dan ternyata kan lulus juga Bu ya. Lulus Pak, alhamdulillah. Terima kasih ke siapa? Terima kasih Pak Tarko, Pak Trianto. Oke, kalau next mungkin kita langsung loncat aja nih Pak. Yang lagi selalu ramai dan kontroversi kembali lagi adalah rekanan bank tuh Pak. Gimana Pak Tarko menanggapi ini? Jadi gini Pak, ini dari pandangan saya ya. Oke, rekan bank hasilnya tadinya sudah senyap ya, gara-gara Pak Sabib memunculkan isu lagi karena memang belum selesai gitu ya. Dan seingat saya Pak Tarko memang ini ya setuju kalau itu dihapuskan ya. Pertanyaan saya gini Pak, yang pertama, mengapa yang disorot adalah rekanan bank, sedangkan untuk mengaudit TBK kita pasti harus terdaftar di OJK. Iya. Untuk menjadi kepanjangan BPK harus terdaftar di BPK. Kan sama aja sebenarnya. Iya. Apakah karena OJK dan BPK itu sudah punya struktur pengawasan audit yang bagus sementara bank belum mungkin ya Pak ya, atau gimana? Terus yang kedua Pak, untuk rekanan bank ini bukankah itu adalah bagian dari dinamika berbisnis dan dalam batas-batas tertentu bisa jadi itu adalah menunjukkan kualitas kita karena kita berkanan gitu kan. Nah, apakah isunya itu sekedar ketidakmerataan klien dan bagi saya itu adalah konsekuensi berbisnis sebenarnya, atau ada isu besar lain yang sangat krusial sehingga itu harus dihapus? Ya, jadi gini Pak, ini masalah rekanan bank ini masalah yang sangat menurut saya kompleks gitu ya, dan tidak mudah untuk kemudian diselesaikan karena isunya tidak hanya menyangkut di internal profesi akuntan publik saja di teman-teman kita gitu, tetapi juga menyangkut bagaimana pemahaman di kalangan officer di perbankan gitu terkait dengan laporan keuangan audited itu, karena mereka teman-teman di perbankan ini menganggap bahwa laporan keuangannya adalah produksi dari KAP. Nah, itu Sehingga ketika kemudian nanti ini akan digunakan mereka dan segala macam, dan kemudian ya sedikit banyak kan itu nanti akan berpengaruh terhadap kredit rating dan seterusnya, itu yang kemudian mereka bahasanya sih mereka ini dalam rangka untuk mitigasi atau manajemen risiko terkait dengan kredit. Nah, kalau dari sisi kita dari akuntan publik ini ditinjau dari sudut pandang apapun memang sebaiknya yang perbankan ini tidak ada. Itu saya termasuk orang yang kemudian setuju bahwa itu sebenarnya nggak perlu. Itu tetapi fakta di lapangan rekanan bank ini udah ada dari zaman dulu, sejak sebelum saya jadi akuntan publik. Ya, dari awal tahun 2000 sudah ada. Itu. Nah, ini yang kemudian harus cari jalan keluarnya. Itu. Nah, kenapa ditinjau dari berbagai macam sudut pandang kok kemudian nggak tepat ini? Dan saya yakin teman-teman semuanya juga sebenarnya senang kalau kemudian nggak ada rekanan bank. Kenapa? Karena itu kan akan menghambat proses audit dan segala macam. Nggak ada rekanan pun itu. Saya yakin nanti mereka udah punya atau pengguna itu udah punya cara untuk kemudian mencari yang memang fit untuk mereka gitu ya. Tadi Pak Cahyo ngasih contoh, Pak kalau untuk emiten harus terdaftar di OJK, kemudian BPK kalau untuk yang BUMN BUMD gitu ya. Nah, oke, fine, karena itu mereka regulator. Nah, tapi kalau perbankan ini kan bukan regulator. Oh, itu tapi mereka adalah badan usaha. Kalau siap. Daftar KAP ini dipakai oleh perbankan sendiri, nggak apa-apa, fine, karena itu untuk mereka. Kan dulu waktu kalau kita kuliah ada namanya approved vendor list. Nah, jadi vendor-vendor yang disetujui secara kualifikasi dan segala macam untuk dia pakai sendiri. Kan namanya saya mau pakai apa kan suka-suka saya. Nah, ini problemnya adalah bahwa daftar ini bukan dipakai oleh perbankan itu, tapi dipakai oleh debiturnya, berarti kan orang lain. Betul. Nah, kalau akan dipakai oleh orang lain, itu seharusnya adalah ada regulasinya, ada aturannya. Itu saya waktu masih menjadi ketua itu saya sudah keliling gitu kemana-mana, ke OJK sudah, ke PPPK sudah untuk bahas ini ya, ke perbankannya sudah, terus kemudian juga ke KPPU. Karena kan ini menyangkut persaingan usaha ya. Karena kan begitu ada rekanan berarti ada yang nggak bisa, ada yang bisa nih. Nah, ini kan masalah persaingan usaha. Itu saya datang ke KPPU. Nah, saran dari KPPU adalah, Pak ini nggak pas ini yang masalah rekanan bank ini. Bank seharusnya tidak menyelenggarakan mekanisme pendaftaran seperti ini. Karena kan itu membatasi para debitur untuk kemudian menunjuk siapa KAP-nya. Kan yang punya kewenangan sebenarnya kan debitur nih. Nah, sebagai penggunanya kan dia nih. Nah, kan ada asas namanya kebebasan berkontrak toh.
Jadi sebenarnya debitur berkontrak dengan KAP sepanjang punya izin kan bebas-bebas saja. Tapi kenapa kemudian diintervensi oleh bank? Dibatasi ya. Nah, sementara bank bukan regulator. Nah, ini problemnya kan seperti itu gitu. Nah, eksternalitasnya banyak Pak itu. Cuman kita nggak bahas ke sana ya. Itu kan nanti ceritanya jadi lebih seru lagi Pak. Nggak habis-habis ya, Pak ya. Iya, nggak Kan habis-habis. masalahnya menurut Pak Tarko ini bakalan terrealisasi nggak impian untuk tidak berkanan? Tidak berkanan. Ini butuh waktu Pak. Butuh waktu karena begini, ini perlu pemahaman bersama di internal kita juga, di kalangan teman-teman kita dan juga kemudian di kalangan perbankan. Ketika saya datang ke KPPU, sarannya adalah gini, Pak Tarko, ini seharusnya kalangan perbankan ini datang ke IAPI untuk kemudian tolong dong IAPI dibuatkan persyaratan KAP yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan dari pihak banknya. Harusnya seperti itu. Nah, tapi kan ini selama ini perbankan tidak pernah datang ke IAPI. Nah, sementara di internal kita juga tidak bisa memungkiri di praktek di kalangan teman-teman ini kan beragam nih Pak. Tadi yang kemudian kalau jawab harusnya kembali ke teori, jangan pakai kebiasaan. Nah, ini kan sedikit banyak juga ada yang kemudian memang ya bagus gitu kan, ada yang kemudian prakteknya kurang dan segala macam, dan ini yang memang memerlukan suatu mekanisme untuk kemudian meyakinkan bahwa ya semuanya akuntan begini memang berkualitas, dan ini tidak mudah untuk meyakinkan perbankan itu gitu. Nah, sehingga ini perlu waktu untuk menyelesaikannya, tetapi saya yakin ke depan ada jalan keluar. Cuman memang harus hati-hati. Terus terang pada saat periode saya dulu gitu ya, waktu jadi ketua umum 2 periode itu kan pendekatannya cenderung itu dalam tanda kutip frontal. Jadi konfrontatif dengan pihak perbankannya. Contoh, saya waktu itu bikin surat, ayo keluar semuanya. Itu kan strategi dalam tanda kutip konfrontatif gitu. Tidak kemudian merangkul segala macam. Ya memang kita udah dialog dengan pihak perbankannya gitu. Apa sih concernnya gitu kan, dan concernnya kembali lagi masalah trust, masalah kepercayaan itu. Nah, ini yang kemudian nanti ke depan harus diubah supaya kemudian ada win-win solution yang kemudian bisa ya baik untuk semuanya. Pas zaman saya dulu itu ada salah satu bank pemerintah, mereka awalnya belum punya daftar rekanan, tapi kemudian datang ke saya, Pak Tarko, kita ingin bikin rekanan, tapi tolong dong kasih masukan supaya kemudian semuanya enak. Serius Pak, serius gitu kan, karena ini permintaan dari direksi. Oke, tolong Pak, kalau gitu semua KAP yang punya izin semuanya adalah rekan Bapak. Oke, siap. Nah, makanya satu bank ini Pak, ini kan nggak terasa kalau kemudian KAP ini sebagai rekanan Pak. Tapi kenapa? Karena ya bank itu memberlakukan bahwa semuanya KAP itu rekanan dia sampai kemudian nanti terverifikasi. Caranya adalah ketika ada debitur yang kemudian menyampaikan laporan keuangan audited, nanti pihak banknya akan verifikasi. Nah, baru kemudian statusnya terverifikasi. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak pernah punya klien debitur di situ ya nggak terverifikasi gitu. Nah, tapi itu secara otomatis sudah menjadi rekanan di situ. Nah, ini yang saya pikir salah satu pendekatan. Karena apa? Karena kan pada intinya paling enggak ya kalau misalnya rekanan belum bisa digantikan gitu ya dengan yang lain, tapi paling tidak ketika kita mengaudit itu tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Debiturnya sudah oke dan segala macam, tapi kalau kemudian ternyata nggak bisa gara-gara hanya belum masuk dalam daftar rekanan. Gimana caranya supaya bisa mengaudit, banknya juga diterima kan? Pikiran yang lebih sederhana kan kira-kira seperti itu Pak. Siap. Nah, karena begitu kemudian kita waktu itu, oke Pak, keluar semua, kita bikin surat. Di ADRT juga kemudian misalnya dilarang gitu kan. Pertanyaan, kalau itu semua sudah ada, surat juga keluar, ADRT kemudian nanti dilarang. Pertanyaan, apakah kemudian nanti otomatis akan kemudian hilang? Nah, belum tentu juga. Gitu. Tapi makan waktu itu ya sedikit banyak ada dinamika yang sampai kemudian ya agak heboh gitu Pak. Saya sampai ditelepon sama kepala PPPK, Pak Tarko, ada apa sih kok rame-rame gitu. Itu makanya kemudian oke Pak Tarko, tolong dong dicari jalan keluarnya, diredam supaya nggak heboh karena ini musim Covid Pak waktu itu. Masih Covid segala macam itu. Akhirnya udah kita cari jalan keluar. Itu Pak kira-kira ceritanya. Paling sedih itu gini Pak. Jadi kan memang bank kemudian kalau ada apa-apa pasti telepon ya Pak. Yang paling sedih itu memang begitu Pak tadi. Laporan Bapak itu sudah langsung sakat, Pak maaf tak lalat, itu bukan laporan saya, itu saya jawabnya begitu. Yang kedua itu paling sedih adalah ketika menjawab, Pak kemarin KAP kan opininya clean, kenapa kok Bapak
kenapa kok Bapak jadi pengecuali ya? Lah ini repot, Pak. Nah. Sama sok bilang KP kemarin bodoh kali. Kan nggak mungkin. Ya. Nah itu memang sih Ya. memang Bang ya lumayan campur Betul. tangan Campur sih. tangan. Betul, Pak. Kasus-kasus tertentu sih. Ya, Pak. itu salah satu dampak buruknya gitu, Pak. Ya. Ya. Selain itu kan pemahaman di kalangan perbankan ini kan beragam, Pak ya. Ketika mereka mendapatkan laporan keuangan, pertanyaannya sejauh mana pemahaman mereka terhadap laporan keuangan. Karena mereka tahunya bahwa laporan keuangan ini KAP. Iya, betul. Padahal itu sebenarnya milik debitur. Oke. Kan itu. Dan sementara kalau kita tengok Pak, backgroundnya kalangan perbankan ini kan macam-macam, Pak. Ada yang mungkin sarjana hukum, ada yang kemudian juga misalnya sarjana ekonomi, pertanian, mungkin sarjana macam-macam gitu kan. Nah, makanya ini yang kemudian ya harus kemudian dilakukan pendekatan supaya nanti dua-duanya bisa berjalan dengan semestinya gitu, Pak. Sehingga memang ini harus banyak bicara dengan kalangan perbankan supaya kemudian nanti mencari jalan keluarnya yang terbaik seperti apa, yang intinya adalah jangan sampai nanti hal seperti ini nanti menghambat bagi para akuntan publik yang memang dalam tanda kutip memiliki komitmen dan kemauan untuk menjaga quality tadi, Pak. Berarti nanti kalau Bapak jadi ketua ya, salah satu concernnya itu ya, Ya. contohnya akhirnya merealisasikan keresahan banyak AP ini ya. Betul. terkait. Ya, minimal nggak ada hambatan lah kalau kemudian karena ini saya sendiri juga dari dulu nggak rekanan Bang, Pak. Kecuali yang tadi Bang yang otomatis tadi. Iya. Itu karena dulu saya juga ditolak, Pak. Kan nggak enak juga gitu kan. Padahal berkualitas ya. Iya, betul. Apalagi kalau kemarin kan waktu bikin surat, ayo yang ini keluar semuanya gitu kan. Nah, tambah-tambah itu ini Pak Tarko siapa sih kok nyuruh-nyuruh keluar gitu. Gitu. Nah, makanya harapannya memang ya ini semua menjadi cita-cita bersama untuk menghilangkan hambatan-hambatan ketika memberikan jasa audit. Jangan sampai hambatan itu bukan karena faktor masalah kualitas, karena kalau kualitas lain ya ceritanya ya. Itu. Tapi kalau kemudian hambatannya itu bukan karena faktor kompetensi dan segala macam, kualitas itu saya kira, dan once ketika kemudian seseorang punya izin AP ya mestinya kan berhak dong untuk kemudian melakukan audit laporan keuangan. Sekali lagi alasan karena bukan regulator ya. Ini yang saya cari jawabannya dan ini clear gitu ya. Karena saya dulu bertanya kenapa sih kok yang disorot itu cuman rekanan banknya lah, rekanan. Karena mereka bukan Nah, regulator. itu jawabannya, Pak. Kecuali Terima kasih kalau ya, mereka dapat adalah jawabannya. regulator kayak misalnya tadi siapa OJK gitu ya. Di undang-undangnya jelas OJK mendaftar gitu. Ada aturannya itu, Pak. Ada undang-undangnya. BPK juga demikian gitu. Tapi kalau ini badan usaha. Oke. Nges sekarang hari ini, Pak. Oke. Apalagi pertanyaannya? Mungkin ini sih Pak, yang akhir-akhir ini juga sangat meresahkan ya, sampai yang membuat Banyak resahnya sih. Membuat Hidup saya- santai, Pak, ya. Rasa melulu. membuat saya ingin pensiun dini jadi Ya, Pak, ya, hidup ini harus membuat saya dinikmati ya, Pak, ya. membuat saya ingin pensiun dini menjadi AP ya padahal kan ibu, itu Pak. Ibu apa namanya izin AP-nya berapa lama, Bu? Baru 2 tahun. Pak. Cuma saya melihat Apa resahmu? para senior mungkin ya banyak yang disanksi ya, Oh, PDP, banyak yang P2PK ini. dicabut izinnya. Nah itu Jadi gini, gimana? Pak, ini juga gini. Jadi oke, kita belajar SA gitu, tapi sebenarnya ya semakin belajar RA itu semakin menakutkan Semakin sebenarnya. menakutkan, Waduh, betul. IP ku belum ada ini. waduh, Iya, IP ku betul, belum betul ada itu, ini. Pak. Maksud saya gini, Pak, saya selalu menganalogikan. Jadi kalau P2PK, kita ngomongin P2PK berarti ya, yang kita Iya. jadikan momok ya, Regulator bukan Pak aja. Tarko yang jadi momok, P2PK ya. P2PK itu saya menganalogikan dalam menarik kita ke ujung paling kanan, saya menganggap itu kayak FPI gitu ya. Sementara klien nih Pak, menarik Menarik kita kita. yang paling kiri, Iya. PKI lah. Nah, kita ada di tengah-tengah nih. Nah, Nah. itu praktek di lapangan ya, saya nggak Iya. tahu yang Big Four, tapi kan kalangan kita ini ya kebingungan Pak. Iya. Jadi kalau kita condong ke kiri, ya alamat diperiksa. P2PK, P2PK, sanksi. betul. Kalau kita condong ke sini nggak dapat Nggak dapat klien, Pak, Sumpah, kita, ya, ini betul. ngomongin di lapangan ya. Pak Cukup nggak ngalami kali. Kita yang ngalami kayaknya. Betul, ya. betul, Udah punya betul. kecil gitu ya. Ya kecil, masih Jadi, ditawar dan ya. Memang terlalu indah untuk dipraktekkan SA-nya ini di lapangan, Pak. Nah, nanti berlanjut pertanyaan tentang yang SA untuk small itu ya. Ya. Tapi sebenarnya itu Pak, jadi keresahan Bu Dian tadi adalah ya gimana kita di tengah-tengah gitu ya. Kalau kita meraktekkan yang semuanya SA, keinginannya P2PK, ya nggak akan Nggak akan terjadi, ada. nggak akan jalan dong. Betul. Masalahnya karena pasti akan pindah ke KAP lain yang mau
lebih gampang. Ya. Ini perlu di WA kita di ini ya ke Pak Tarko. Pak, saya nggak menggunakan KAP Gideon lagi, saya cari yang gampang. Dan memang ada. Ada. Dan ada. nggak masalah Banyak ternyata. Pak Ya, itu, betul. Iya kan? Apalagi Pak, saya apes ketemu Gideon ya kan saya termasuk rewel ya Pak ya. Kadang-kadang saya akhirnya kayaknya nyerah aja ya jadi AP ya. Iya, betul. Karena kita mendapatkan auditi yang gak bagus, yang kecil-kecil itu loh Pak. Kalau auditinya OJK mungkin sistem akuntansinya sudah bagus dan sebagainya. Ini yang Ya. menengah ke Kecil, bawah yang ini. menengah ke bawah Ini itu loh, ini Pak. juga masalah yang kompleks Pak. Jangan hanya kemudian melihat dari sisi sanksinya saja gitu ya. Root cause-nya banyak Pak gitu. Jadi kesiapan di sisi company-nya, pemahaman mengenai laporan keuangan, tanggung jawab dia itu bahwa milik dia segala macam yang harusnya dia prepare dengan baik kan selama ini enggak Pak gitu. Nunggu kita datang, nunggu AP datang baru kemudian nanti dirapiin itu. Nah, ini kan juga menimbulkan problematik yang tadi Pak kemudian menjadi condong ke kiri tadi Pak. Iya kan, padahal Ini ngomongin fakta aja Pak di lapangan ya. Iya. Pak Tarko mungkin cari yang dapatnya yang gede-gede bagus-bagus sistemnya. Lah kita ini. nah di kita juga seperti itu Pak kan Selalu ada problem itu ya, Pak, ya. challenge-nya seperti itu macam-macam gitu. Nah sehingga ke depan ini ya memang nanti harus dilakukan pendekatan yang komprehensif yang langsung kemudian ke root cause-nya supaya kemudian ya keadaannya menjadi lebih baik lagi. Dan strateginya juga memang harus dua arah Pak. Kepada ini company-nya juga harus ada edukasi, organisasi perlu menggandeng pemerintah untuk sama-sama melakukan edukasi secara masif Pak. Ini laporan keuangan dulu, Andanya harusnya siap sebelum auditor datang. Itu sehingga PSAK itu Pak sebenarnya harusnya menjadi mainannya mereka dulu. Iya toh ya, Pak, Itu ya. bukan kemudian Pak itu buku apa? Kok tebal kayak begitu? Harusnya mereka yang menguasai itu Pak. Mengenai standar Betul, akuntansi tadi betul. gitu. Nah, di KAP-nya juga seperti itu. Sehingga instrumen seperti pelatihan yang lebih terstruktur ya, yang lebih aplikatif itu penting. Terus kemudian juga termasuk penguatan di internal kantor Pak. Itu kantor saya amati selama ini kan masih banyak yang harus kemudian diperkuat dari sisi kelembagaan KAP-nya supaya kemudian mensupport kualitas auditnya gitu. Kan mungkin bisa jadi ya kita punya partner banyak gitu. Tapi mungkin bisa jadi urusannya masing-masing, mohon maaf gitu ya. Nah, ini sebenarnya perlu didorong bahwa ketika kita punya partner banyak, nanti harus bagi-bagi pekerjaan. Siapa yang mesti nanti fokus ngurusin masalah pelatihan untuk karyawannya. Kenapa? Karena banyak pekerjaan audit kita yang kemudian didelegasikan kepada karyawan. Betul. Kecuali kalau pekerjaan audit itu kita kerjakan sendiri. Udah Pak, kita nggak usah mendidik orang lain. Tapi ketika kemudian pekerjaan audit itu banyak kita minta bantu kepada personil yang lain, maka tanggung jawab kita sebagai yang memberi tugas adalah membekali mereka dengan bekal yang cukup. Baik itu adalah misalnya panduannya, pedomannya, nanti kamu ngauditnya begini loh, strateginya begini, arahnya begini, ini service minimalnya begini, service levelnya, SLE-nya misalnya gitu ya, itu seperti ini. Nah sehingga ketika kemudian nanti misalnya partnernya banyak gitu ya, itu nanti seragam nih, konsisten ya. Terus kemudian nanti juga kalau partnernya banyak nanti berarti ada yang bisa mikirin panduan-panduannya ini Pak, supaya nanti diterapkan di kantornya tersebut gitu. Kemudian pelatihan yang paling bagus itu adalah pelatihan yang dilakukan sambil mengerjakan Pak. Nah itu Pak, pasti ya Pak ya. Nah, Jadi langsung praktek. Kalau gitu ya. pelatihan di kelas Pak, di ruangan itu nanti begitu keluar ruangan Pak hilang Pak. Mengap lagi itu. Tapi yang paling bagus itu adalah kemudian praktek langsung. di lapangan didampingi gitu kan, menerima klien nih gimana, coba langsung siapin ininya gitu kan. Paling nanti tanya Pak kenapa begini, coba kamu buka SA-nya begitu kan, oh ya begini ya gitu. Nah, kenapa kok ini penilaian risikonya begini, coba lihat SA-nya bagaimana, ini aplikasinya begini. Nah itu yang kemudian perlu untuk didorong Pak gitu. Makanya IAP ini kalau saya perhatikan Pak perlu masuk melakukan intervensi di hulunya. Review mutu itu udah hilir Pak. Oke. Karena laporan sudah terbit. Iya. Iya, betul. Kalau mau kemudian ada kekurangan segala macam gitu ya, memperbaikannya kan susah karena udah lewat Pak. Harus di awal ya. mestinya Kalaupun ya. perbaikan ke depan kan. Nah sementara selama ini
ngandelinnya ya PPL atau review mutu. PPL itu sudah di hilir, review mutu ini masih di hulunya hulu, Pak. Oke. Karena kan belum masuk mulai pekerjaan audit ya. Nah, ini kan input semua. Nah, sementara namanya pekerjaan audit itu kan dari menerima klien, merencanakan, mengeksekusi, melaporkan. Nah, ini yang kemudian harus ada intervensi dari organisasi untuk dalam tanda kutip mendampingi. Itu mendampingi supaya ya kalau belok-belok atau mungkin kurang itu tadi Pak, supaya kemudian yang teori tadi itu memang dijalankan ya. aplikatif. Cuman memang ini perlu sumber daya di IAP yang cukup itu, ibaratnya ada mentornya itu loh Pak, yang kemudian ngawasi gitu. Ya kalau saya sendiri mungkin ini Pak nggak coveragenya kan nggak banyak. Nanti harus ada tim yang kemudian bisa dibuat secara masif. Tapi memang harus disiapkan secara bertahap ya supaya nanti paling tidak gini Pak, ketika mengaudit itu benar. Oh tadi Pak, kalau mau melakukan penilaian risiko kayak begini, coba working papernya kayak apa sih? Cuman ini nanti butuh kesadaran bersama Pak, karena kan bisa jadi mungkin ada AP yang terbuka sehingga kemudian ketika misalnya menemui masalah kemudian bertanya dan segala macam ya. Nah itu bagus Pak. Tapi kalau kemudian close Pak, Bapak ngapain sih datang ke sini nanti malah ngerepotin saya gitu kan? Nah susah Pak. Nah, itu. Tapi kalau terbuka itu kan masalah itu sudah bisa dimitigasi sejak awal Pak, sehingga tadi mengenai begitu nanti sudah selesai laporan kemudian dilakukan review mutu atau diperiksa oleh PPPK itu ya minimal kalau ada yang mungkin kurang-kurang itu nggak sampai kemudian membuat sanksinya itu Gitu ya. beku atau pembatasan Pak ya mungkin ya rekomendasi atau peringatan lah gitu ya. Nah, namanya diperiksa Pak itu pasti ada aja kekurangannya kan. Pasti. Tapi jangan sampai kemudian yang ini Pak kalau saya perhatikan perlu tadi melakukan intervensi untuk masuk ke yang sifatnya itu hulu pada saat AP untuk melakukan jadi pendampingan atau konsultasi lah. Oh yang kami inginkan berarti. Untuk menurunkan dari awal kan. Dari awal risiko betul. Kena sanksi. Gitu Pak. Karena kalau nggak gitu mungkin karena udah terlanjur ini standar tapi kemudian begini. Jauh kan ini makin standar kan begini ya. Ini jalannya begini ya. Makin jauh kan gapnya. Dan itu tercermin Pak ketika saya handle di kelas workshop tadi. Ya itu yang gapnya tadi Pak itu kelihatan Pak. Dari 15 orang, dari 12 orang yang presentasi, yang kemudian dialog segala macam. Oh ini ngerti, oh ini di lapangan berarti kerjanya begini itu kelihatan. Gitu. Itu Pak kira-kira. Masih banyak waktunya. Aku tinggal satu pertanyaan sih Pak. Nah kembali lagi yang tadi adalah kompetensi mungkin ya. Terutama kan PPL kita tuh dianggap selama ini tuh cuma untuk AP gitu Pak. Untuk staff itu kurang. Terus yang kedua pematerinya tuh kalau orang bilang bikin ngantuk gitu Pak. Kamu mengharapkan kalau aku nggak ada. Siapa tahu kan nanti kita nggak pernah tahu bikin ngantuk gitu. Jadi orang datang PPL cuma yang penting dapat SKP gitu Pak. Nah, iya ini. Kedepannya gimana tuh Pak? Untuk para tim mungkin juga kan. Kata Pak Gidon, sekali-kali dong diiringi nyanyi secara Pak Gidon suka nyanyi ya. Mentang-mentang Batak suaranya bagus ya. Lihat saya suaranya cempreng gimana. Cuman kan kalau saya yang ngisi Bu itu susah, saya nggak bisa nyanyi Bu. Saya nyanyi itu Indonesia Raya saja Pak. Iya, karena untuk staff itu dirasa sangat minim gitu Pak dan PPL yang dibawakan ntar dikasih nggak dimasukkan ini nggak didaftarkan sama aja ya. PPL yang dibawakan temanya terlalu berat mungkin untuk staff gitu Pak. Jadi gini Bu, orang IAP ini suruh-suruh semua dia. Ya betul serius semua betul itu Pak. Nah PPL ini kan selama ini yang diwajibkan adalah untuk AP ya. Betul. Memang karena regulasinya seperti itu sehingga di IAP fokus di level AP-nya ini. Nah, yang level staff ini sebenarnya dari dulu sudah dimulai gitu ya. Tapi begitu kemarin ada COVID, itu kemudian banyak kendalanya, Bu. Banyak terkendala gara-gara COVID itu. Nah, sementara karena COVID kan kemudian dihandle di pusat ya. Nah, pusat masih fokus di situ. Nah, PPL staff mungkin bisa jadi memang agak berkurang. Tapi prinsipnya gini, Pak, namanya staff ini kan anak buahnya dari partner ya. Dan kembali kepada yang tadi saya sampaikan sebelumnya, training staff itu yang paling cocok sebenarnya adalah dilakukan oleh masing-masing kantornya sendiri. Kenapa? Karena kantornya yang tahu kebutuhannya. Itu. Contoh nih, kalau kantor ibu bapak misalnya adalah
banyak industrinya itu misalnya BPR misal itu ya, maka training yang paling bagus adalah training bagaimana mengaudit dan mendokumentasikan audit BPR. Yang untuk misalnya training misalnya asuransi, training apa segala macam nggak ikut, gitu kan? Kenapa? Karena kalau ikut lah nggak dipakai, Oh, iya. daripada apa uang segala macam gitu kan. Nah ya mending fokus itu. Tapi pertanyaannya di mana provider yang bisa menyediakan itu? Sementara tanggung jawab kantor adalah untuk mendidik stafnya ini. Maka salah satu hal yang kemudian penting ke depan untuk dilakukan oleh pengurus IAP siapapun yang terpilih Pak Ya itu adalah mendorong bagaimana kantor-kantor ini nanti bisa untuk meningkatkan quality dan kepercayaan juga memulai ini kantor itu memiliki fungsi training bagi stafnya, gitu Pak. Harusnya. Itu nah nanti fungsi training ini nggak mesti harus kemudian menyelenggarakan sendiri, tapi dia punya assessment. Oh saya perlu training ini. Pertanyaannya bisa diselenggarakan sendiri ataukah harus dari luar? Kalau dari luar coba dicari ada nggak providernya. Nah kalau misalnya ternyata banyak minta, oh bisa nanti minta dari IAP untuk menyelenggarakan itu ya. Nah atau mungkin melalui OAI kalau misalnya ikut di OAI atau kalau enggak mungkin kolaborasi dengan beberapa KAP misalnya selenggarakan itu dengan kemudian cari siapa pengajarnya. Nah memang challenging-nya itu adalah bagaimana membuat kelas itu menjadi lebih menarik, lebih seru, lebih nggak monoton Mbak ya. Betul. Nah itu juga nanti tergantung kreativitas dari instruktur. Sama Gitu. lebih ke praktikable sih Pak. Karena misalnya nih biasa Ya. satu kan diajari teori lah itu kita bisa baca sendiri sebenarnya. Yang betul. justru kita teman mungkin malu ya karena maksudnya kan kalau KP menengah ke bawah kan PSAK 71 jarang diterapkan sehingga Ya. pada saat menemukan kasus itu bingung gimana cara betul. ngitungnya ya. Kalau teorinya kayaknya bisa Ya. nah itu kan nggak kesampaian di PPL Betul, karena betul. karena mungkin kemautannya juga malu Malu. kok nggak iso sih gitu gini aja gitu. Iya. Padahal faktanya Iya. emang kita nggak tahu yang mana cara ngitung kan nggak seperti zaman dulu yang datang dari langit 5% kalikan ini kan katanya nggak begitu. Problemnya kan. gini Pak, di IAP itu kan instruktur itu lebih banyak dari luar ya, dari KAP ya. Iya. Nah belum ada yang kemudian dedicated person di internal IAP yang khusus untuk ngajarin begitu. Demikian juga materinya. Materi itu ya lebih banyak diserahkan kepada narasumber. Sementara narasumber itu untuk menyiapkan materi Pak, itu bisa jadi mungkin waktunya terbatas. Iya Pak. Mungkin Nah, dari situ ya. waktunya terbatas dan Iya, akhirnya soal kemudian ya udah yang penting jalan. Nah, itu akhirnya kemudian ya standar-standar gitu kan. Semuanya bisa baca sendiri sebenarnya. Yang aplikasinya itu kurang terstruktur itu. Nah, apalagi kalau kemudian misalnya dari KAP yang last firm gitu kan, itu kan mereka sibuk ya, waktunya habis untuk ngurusi klien, begitu kemudian Pak tolong dong nanti ngisi PPL, oke gitu kan. Nah begitu oke itu kan wah nanti yang nyiapin bahan siapa nih dan seterusnya. Nah itu kendalanya seperti itu. Nah ke depan memang bagusnya di IAP itu punya tim instruktur yang dedicated untuk itu, kemudian materi-materinya juga disiapkan itu supaya kemudian siapapun yang nanti mendelivery materi itu udah punya Sampai gitu ya. udah punya materi bakunya gitu loh. Siap. Nah, ibaratnya seperti buku-buku referensi yang banyak contoh-contohnya segala macam. Cuman itu harus di-develop supaya kemudian sesuai dengan standar. Cuman ini kembali lagi Pak tidak mudah gitu ya, karena butuh effort yang ini ya. selain effort juga mencari orang yang bisa merancang materi-materi training ini nggak gampang Pak. Itu kan itu harus siapkan jauh-jauh hari. Yang kedua juga dananya Pak, cuannya harus ada. Kalau nggak ada ya nggak Cari bisa sponsor, menggaji. Dari sponsor. Cari sponsor. Gitu. Berarti ini boleh pertanyaan terakhir ya, Iya, Pak. oke. Kalau kita lihat dari kronologis cara lulus ujian SPE kan buat saya ini ya mungkin ya nggak setuju ya. Maksudnya makin hari sebenarnya semakin dipermudah ya. Kalau zaman Pak Tarko kita tahu zaman dulu kalau ujian kan kalau nggak lulus satu ngulang semuanya kan? Oh ya. Ya kan? Ya. Nah di zamanku dikasih fasilitas nih, milih waktunya dan milih hari ini kalau siap satu kalau nggak lulus satu ya ngulang satu aja, Ya, gitu kan? ya. Buat saya itu kemudahan ya. Kemudian belakang ke sini kan ada fasilitas waiver lah, fasilitas workshop lah dan sebagainya. Bapak melihat ada keresahan nggak? Ada gap kualitas nggak antara senior zaman Pak
Tarko dan atasnya sama saya sama yang lebih bawah. Karena kan banyak yang mengeluh dengan generasi Lulusan workshop. generasi apa? Bukan, maksudnya Gen Z, generasi sekarang ini. Gen Nah, Z. itu kan orang-orang seperti kita kan mengeluh kan dengan ini. Ada nggak keresahan itu di Pak Tarko bahwa ini kok Gapnya makin terlalu, turun nih, ya. gimana nih auditnya? Iya, ini kalau kita amati apa ya, harus ada terobosan-terobosan Pak gitu. Karena saya lihat misalnya ya di kampus juga gitu kan, jurusan akuntansi itu agak turun Pak. Ya. Apa namanya Peminatnya. peminatnya gitu Hukum ya. yang naik ya, karena sekarang dikit-dikit dituntut ya. Iya. Jadi kayaknya hukum yang naik. Yang manajemen aja itu juga lebih banyak Lebih gitu banyak. Pak. Yang akuntansi ini turun itu peminatnya, terutama sejak COVID, sejak kemudian banyak menggunakan AI dan segala macam, banyak yang kemudian kan banyak yang komplain ya. Nanti pekerjaan yang nanti akan digantikan dengan AI adalah satu akuntan. Udah Oh, deh iya, itu iya, betul-betul sama itu saya itu. itu yang kemudian juga berimbas kepada yang mau jadi ke KAP, ke akuntan publik dan segala macam itu. Nah, memang kalau zaman senior zaman dulu gitu ya, di atas saya itu waktu itu namanya akuntan itu manusia langka, Pak. Iya, makanya Itu ya. manusia langka Prestis gitu. banget ya. Ya, persis banget itu. Dulu bahkan waktu saya di BPKP itu ada namanya tunjangan kelangkaan, Pak. Itu honornya tunjangannya itu 100.000 per bulan waktu itu. Gede ya waktu itu ya. Ya waktu itu gede Pak gitu kan. Nah kalau sekarang sih kecil gitu Iya, ya. Nah, tapi ada itu tunjangan kelangkaan sebagai apresiasi bahwa tidak banyak akuntan di Indonesia gitu. Waktu itu ada namanya register negara akuntan dari sejak tahun 50 saya itu nomor 32.000 Pak. 32.000. Ya 32.000. Nah, cuman ya itu Pak kan udah banyak yang kemudian meninggal dan segala macam gitu ya. Sehingga kan ya waktu itu memang banyak yang nyari lah gitu. Tapi begitu kemudian ya sejak mungkin era teknologi yang makin canggih ini ada campaign begitu ya dampaknya seperti itu Pak. Itu. Nah, Memang berdampak ya. berdampak gitu. Sedikit banyak juga ya mungkin namanya mohon maaf tapi bukan Bu Yani nih. Bu Yani gitu kan. Apa-apa ya baru itu pernah, kadangkala ini Pak untuk mempertahankan eksistensi dulu gitu. Makanya kan kadang suka ada pertanyaan ini cuan dulu atau quality dulu gitu. Gitu. Jadi untuk survive dulu dan segala macam gitu kan. Yang penting dapat klien kemudian ngalir dan segala macam gitu. Nah, tapi itu tadi itu kalau kemudian nanti motivasinya itu hanya mendapatkan klien dan seterusnya tapi tanpa menjaga quality ya nanti nggak sustain Pak. Begitu ditengok sama PPPK nanti bisa BPK langsung deg-degan ya. kena suspend dan seterusnya. Nah pemikiran yang tadi Pak untuk kemudian tetap menjaga quality ini penting gitu dan termasuk ya teman-teman yang mungkin masih baru gitu kan. Nah itu tidak setiap kemudian punya izin langsung bisa mendapatkan klien. Itu harus kemudian disiapkan dengan baik dan kadang-kala ya memang yang namanya kepercayaan segala macam itu kan nggak mudah Pak ya. Itu untuk di ini teknologi betul Pak. Dulu kan jalan tol aja itu ada yang jagain Pak ya. Tapi begitu kemudian diganti dengan cukup tapping itu kan udah ganti semuanya. Tetapi tetap aja manusianya ada yang untuk ngawasi agar sistem itu berjalan. Yang setup juga manusia juga. Artinya apa? Ya walaupun teknologi itu akan masif dipakai, tapi tetap aja yang namanya akuntan, namanya auditor itu masih diperlukan. Jadi dan kuatin ya. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, ada Pak Bagas, ada Pak Tarko, rame ya Pak. Terima kasih Pak Tarko. Terima kasih Bu Yen. Banyak Terima kasih, Pak ilmunya. Ilmunya, Pak, ya. Ya, Nanti terima kita kasih. banyak ilmu syariah karena kita minim ilmu Pak syariah. Iya, betul. Enggak ada yang syar'i ya di Nggak sini. ada syar'i di sini. Terima kasih Pak Tarko Terima kasih, sekali Bu. lagi. Beneran ya. Sampai Sangat ketemu lagi. berandal loh ya. Ya, matur nuwun Pak. Iya. Ibu. Ya, terima kasih. Kita sampai di sini dulu bincang hari ini. Jangan lupa like, share, komen ya Pak ya. Jangan lupa juga subscribe. Terima kasih sampai ketemu di bincang PPAB selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak.